Shalom semuanya. Bagaimana dan betapa indahnya kita dapat memuji bangkit Yesus Kristus. Dengan ini kami dapat melihat hatinya Tuhan Yesus, dan berkat dari Tuhan adalah besar sekali untuk kita. Sesi ini kita baca Lukas pasal ke-22 mulai ayat 39 sampai 53 kita baca. Lalu pergilah Yesus ke luar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Bulunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Sampai 53 kita baca. Pada saat Tuhan Yesus makan terakhir bersama dengan murid-muridnya, ada banyak hal terjadi sebelum dia disalibkan, dan beberapa cerita tentang murid-murid Yesus Kristus. Dan salah satu adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Dan kitab Yohanes berkata, iblis telah membisik rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk menjual Yesus. Sebab itu, ya, dialah orang yang menjual Yesus. Yang kedua, salah seorang dari murid Yesus adalah, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian 3 hari kemudian, kan, ada seorang nama yang tidak ada di tempat, namanya Thomas. Dan ada yang berkata kepada Thomas, "Kami sudah lihat Yesus telah bangkit." Lalu Thomas bilang apa? "Ya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku di dalam bekas paku itu, tidak akan percayanya." Lalu Yesus datang kepadanya, dan Yesus berkata, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan
cucukkan ke dalam lubangku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu salah seorang lagi adalah Petrus. Dia telah menyangkal Yesus ketiga kalinya. Pada saat mereka kumpul di dalam ruangan, dan Yesus bangkit dan datang kepada murid-muridnya. Dan Petrus berkata, ingin mau menyampaikan, Tuhan meminta maaf, engkau telah bangkit. Tetapi oleh karena ketiga kali dia menyangkal Yesus, dia terasa bersalah, tidak bisa berkata apa-apa. Jadi setelah Tuhan Yesus meninggal dunia, Petrus tertangkap dalam perasaan bersalahan. Apakah aku murid Yesus? Tidak mungkin. Bagaimana aku terpanggil rasul? Aku telah menyangkal dia yang terasa dosa memenuhi hatinya. Akhir-akhirnya dia berkata, aku bukan murid Yesus. Lalu dia melihat Yesus telah bangkit. Dan seharusnya dia harus menyaksikan bangkit Yesus dan memberitakan Injil Yesus. Tapi kegelapan, yang keputusasaan yang hebat datang ke hatinya Petrus. Lalu Petrus berfikir, bagaimanapun dia berfikir, aku tidak layak menjadi muridnya. Ya, lebih baik saya balik ke kerja yang lama, tangkap ikan saja. Dengan begitu, dia pergi ke Galilea tapi tidak dapat tangkap apa-apa. Pagi-pagi benar, Yesus datang kepadanya, bertanya, adakah kamu mempunyai lauk-lauk? Tidak ada, katanya. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, dan melakukannya, tangkap banyak ikan. Waktu itu, Petrus sadar inilah Yesus Kristus, lalu meninggalkan jalannya dan renang dan datang kepada Yesus. Pada dia datang ke sana, di sana Tuhan Yesus telah siapkan api arang dan atasnya ikan dan roti. Yesus siapkan sarapan untuk Petrus yang lapar dan menunggu dia. Nah, sekarang Petrus makan bersama dengan Petrus. Setelah selesai makan, Yesus berkata kepadanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus menjawab, iya benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus katanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini berulang ketiga kali, ya kan? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi di dalam kitab ini, setelah Yesus bangkit berdiri, kita dapat melihat hati muridnya, hati Yudas Iskariot, Petrus sama Thomas, dan juga hatinya Yesus Kristus. Yudas Iskariot karena dia telah menjual Yesus Kristus, dan dalam hatinya, ya, dia tidak mempunyai keberanian datang kepada Yesus lagi. Lalu dia melihat Yesus dihukum, dan dia berkata, aku menjual darah suci, dan dia menyangkal. Tapi imam kepala berkata, ini urusanmu. Lalu dia menggantung diri dan membunuh diri. Dan lalu Tuhan datang kepada Thomas yang tidak percaya Yesus. Yesus sendiri kasih lihat bekas tangan dan lambungnya biar dia percaya. Lalu Tuhan Yesus sendiri datang kepada Petrus dan membangkit iman dalam Petrus lagi. Jadi untuk kita, seperti yang ketiga macam orang yang percaya Yesus, yang paling menakutkan kita adalah Yudas Iskariot. Aku jual Yesus. Aku sudah jual. Aku tidak akan diselamatkan. Aku sudah jual darah suci. Dan iblis berkata, ya kamu sudah jual. Anak Yesus Tuhan harus membunuh diri. Dan Yudas Iskariot pun dengar suaranya. Nah, satu ketika seorang ibu membawa anaknya perempuan yang dirasuk roh yang jahat.
Di dalam gereja kami ada kamar yang kosong. Biarkan mereka inap beberapa hari di situ dan bantu doa untuk mereka. Satu ketika saya pulang dari mengunjungi jemaat, saya terdengar perempuan itu berteriak dan menangis. Memang suara-suara menangis dari anak pun kadang susah terdengar. Tapi ibu yang sudah cukup tua, sudah menjadi dewasa tapi menangis terusnya. Aduh, saya tidak mau dengar lagi. Saya bilang, diam saja, jangan menangis. Tapi dia terus menangis. Akhirnya saya meninggalkan di sana dan saya sendiri keluar daripadanya. Sekitar 3 hari kemudian hati dia jadi makin banyak damai. Lalu saya mulai berbicara dengannya. Lalu saya bertanya kepadanya, kenapa Anda menangis beberapa hari yang lalu? Lalu ibu ini berkata, ada yang suara dalam hatinya terus berkata kepada dia. Katanya, kamu tidak terima keselamatan Tuhan. Kamu tidak akan terima pengampunan dosa. Kamu akan ke neraka. Lebih baik kamu mati cepat. Jika ada yang mobil yang truk besar datang, lari di depan, bunuh diri. Nah, seperti begitu, ada banyak yang suara terdengar dalamnya. Akhir-akhirnya, dia takut kemungkinan dia akan akhir-akhirnya mati. Jadi, akhirnya dia menangis. Nah, seperti begini bagaimana roh yang jahat kerjakan kepadanya. Salah seorang saudari kasih tahu, kenalkan ada seorang yang teman saya punya. Apakah Pak Pendeta bisa ketemunya? Oke, baik, nggak apa-apa. Katanya, ibu itu tinggal di kota Busan. Lalu dia datang di kota Seoul dan mengunjungi kantor saya di gereja. Lalu apa yang dia berkata adalah, dulu dia kerja kayak desainer dan katanya terkenal. Dan biasanya ada orang-orang dari kota Seoul turun sampai ke Busan dan meminta desain. Dan pada saat dia hanya 1-2 kali desain bajunya, sudah dapat secukup uang seperti gaji orang biasa. Jadi dengan ini dia menghasilkan banyak uang. Dari awal 20-an dia sudah hasilkan beberapa miliar. Tapi setelah itu dia cerai dengan suaminya. Tetapi bisnisnya berjalan bagus sekali. Lalu ibunya sama kakak laki-laki bantu bisnisnya. Tapi satu ketika tukang ramal berkata kepadanya, keluarkan ibu sama kakak. Bagaimana itu hal terjadi? Tapi ramal itu berkata, kenapa kamu berhasil sampai sekarang ini? Ya, jika kau mau kalah, ya, apa saja yang kau mau lakukan saja. Dengan begitu, dia takut, kata tukang ramal, lalu keluarkan ibunya sama kakaknya. Dan dengan berkata begini, jangan tanya alasannya, aku tidak bisa sebutkan. Tapi coba tolong keluar dulu. Jadi seperti keluarga menjadi musuh. Lalu dia mempunyai satu anak perempuan yang kecil. Dan tukang ramal ini berkata, lagi, ya anakmu akan sehat jika dia tidak tinggal dengan kamu. Jadi dia sampai menangis, dia harus meninggalkan anaknya di jarak jauh keluarga yang lain. Satu ketika dia kerja keras, pada malam hari dia tidak bisa tidur. Tapi satu ketika dia terdengar suara yang panggilnya sendiri, katanya, ya sampai sekarang kau kerja yang bagus sekali, terlalu sibuk, kau harus istirahat. Dia terasa suara itu adalah suara yang menghiburkan dia, hangat sekali. Lalu suara itu berkata, coba mendekati ke jendela, membuka jendela. Ini jam 2 pagi. Dia tinggal di
apartemen 38 lantai. Katanya, loncat dari sini. Semua orang hidup untuk mati. Siapa saja akan mati nanti. Jika mati, semuanya akan istirahat dengan damai. Jadi lompat dari sini, melompat dirimu. Terus dia terdengar suara sepertinya. Lalu tiba-tiba dia berpikir tentang anaknya. Dan suara itu berkata tentang anaknya juga. Jangan khawatir tentang anakmu. Kamu sudah punya apartemen mewah. Itu mahal kan? Dan ibumu suka uang. Jika kamu kasih rumah kepada ibumu, ibumu akan menjaga anakmu baik-baik. Jadi dia sungguh mau melompat dari sana. Waktu itu dia teringat sebelum sebulan yang lalu mereka berjanji untuk naik gunung dan sampai malam mereka main-main dan besok pagi mereka janji akan bertemu. Tapi satu orang darinya menggantung diri dan membunuh diri. Tapi dia tidak sama sekali ada alasan untuk membunuh diri. Orangnya bagus dan bisnisnya baik semuanya. Dan dia terasa, teman itu membunuh diri karena dengar suara itu. Lalu dia mengunci semua jendelanya. Dan besok pagi dia mengunjungi saya. Setelah saya melihat dia, sayang sekali kepada ibu ini. Walaupun dia tidak sadar, tapi roh yang jahat membawa dia untuk membunuh dia. Untuk menceraikan sama suaminya dan mengeluarkan kakak sama ibunya. Dan lalu memisahkan dia dari anaknya. Dan jika suami atau anak, ibu, kakak berada, dia tidak bisa membunuh diri kan? Jadi sudah lengkap dia bisa bunuh diri karena dia bersendirian. Dan dia terasa mau bunuh diri sekarang. Tapi karena teringat yang teman membunuh diri sebelum yang lalu dia menahan pada malam hari ini. Dan saya berkata, ibu harus percaya Yesus. Lalu apa kata ibu ini adalah, aku coba lain kali. Aku coba percaya lain kali. Tapi saya sudah dapat melihat roh jahat menarik perempuan ini untuk membunuh diri. Tetapi ibu ini nggak tahu apa-apa. Akhirnya dia berkata, saya akan percaya lain kali Pak Pendeta. Lalu saya nggak tahu, tapi saya berteriak kepadanya, kamu harus percaya sekarang. Lalu dia terkaget dengan firman Tuhan dan terima Yesus Kristus. Dan menerima keselamatan Tuhan. Dan sekarang dia hidup berbahagia dengan anaknya setelah menerima pengampunan dosa. Jadi jika kita melihat duniawi ini, walaupun mereka nggak sadar, ada banyak daya yang besar menarik mereka. Seperti yang tadi contoh, ibu yang dirasuk roh jahat. Ada yang suara berkata, kau tidak diselamatkan, kau belum terima pengampunan, akan ke neraka. Kalau begitu, secara logika harus menerima pengampunan dosa dulu. Tetapi katanya lebih baik bunuh diri, mati cepat, lari di depan truk. Katanya begitu. Jadi roh jahat sering menguasai bekerja untuk orang membunuh diri. Dan seorang gadis yang muda, dia punya pacar katanya. Lalu dia mau kasih tahu ke temannya tentang pacar. Lalu teman itu berkata, coba kenalkan pacarmu. Oke, baik, silakan datang ke tempat saya. Lalu temannya kunjung yang ini jam 11 malam. Tiba-tiba teman ini mulai berbicara dengan sendirian. Dan temannya datang, dia merasa takut. Sekitar 2 jam terus dia berkata, akhirnya menjadi diam. Lalu tanya, apa kau lihat? Lihat apa? Ada yang aneh. Katamu ada yang pacar, tapi bagaimana dia datang? Pintunya enggak dibuka. Katanya, dia sudah ada, itu penting. Apa penting pintunya buka enggak? Nah, seperti begitu, banyak orang
sering berbicara dengan roh-roh yang jahat. Mereka terus ditarik oleh roh yang jahat. Roh jahat, saudara, lebih bijaksana dari kita manusia. Kepadanya gampang sekali menarik kita dengan ini dan yang lain. Di Yohanes pasal 13 ayat kedua berkata, mereka sedang makan bersama. Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi, Yudas Iskariot menjual Yesus dan mengkhianati Yesus. Setelah itu, dia terasa didakwa dan datang kepada imam-imam kepala, aku jual darah yang suci. Tapi imam-imam kepala, apa urusanmu? Ini urusanmu sendiri. Berkatanya gitu. Lalu Yudas dia menggantung diri dan bunuh diri. Nah, kenapa hal ini terjadi? Roh jahat menipu dia untuk mengkhianati Yesus dan menjual Yesus. Lalu berkata, kamu yang jual Yesus, kamu yang jual darah suci, kamu bunuh diri. Katanya begitu. Atau sudah pernah bertemu dengan banyak orang yang sudah pernah uji coba. Semua yang berkata adalah bukan karena kekuatan atau daya diri, tapi kekuatan yang lain memimpin atau menarik dia untuk membunuh diri. Tidak hanya kepada orang yang coba bunuh diri, tapi saya sudah ajar narapidana lebih 10 tahun, sering mengadakan Bible study di situ. Kadang diam-diam berkata dengan kepribadian, sering mereka datang bagaimana dia berbuat kejahatan. Dan apa yang aneh kepada mereka yang berbuat kejahatan, semua yang berpikir jika cara ini tidak akan tertangkap, yang sebelumnya salah yang ini, jadi kali ini enggak angkat tangkap. Jadi sudah ternyata melihat mereka ditarik pikiran-pikiran yang jahat. Jadi roh jahat walaupun kita tidak bisa melihat, jadi tidak membiarkan kita dengar firman Tuhan, ini dan yang lain, ya kan? Nah, seperti Yudas Iskariot setelah jual Yesus, dia harus menyesal, datang Yesus. Tuhan Yesus meminta maaf, saya menjual Yesus, ampunilah aku. Dengan begitu, dia ketemu Yesus dan mengembalikan hubungan, itu bagus. Tetapi, iblis sudah tahu semuanya itu. Jadi akhirnya dia pasti berkata kepada Yudas Iskariot, kamu yang jual Yesus, bagaimana Anda melakukan? Kamu akan terkutuk. Lebih baik kamu mati sekarang. Cepat-cepat mati aja. Terus iblis mendorong dia. Akhirnya dia membunuh diri. Saya sudah pernah bertemu banyak orang yang sudah coba membunuh diri. Semuanya berkata daya yang bukan dirinya diri memimpin dia. Dan jika kita mengalami kesulitan, jangan ditarik dari roh yang jahat dan sampai kebinasaan. Tetapi jika orang menerima pengampunan dosa dan menerima kasih karunia dan diselamatkan, lalu Yesus datang ke dalam hati kita dan dia akan memimpin kita. Setelah saya gagal semuanya pada tahun 62, saya mulai percaya Yesus. Setelah saya membaca Alkitab, saya sadar Yesus telah mengampuni dosaku oleh darahnya. Dan setelah itu Yesus masuk ke dalam hatiku. Seluruh kehidupan menjadi berubah. Ibrani 10 ayat ke-10. Dia berkata, aku akan menaruh Tauratku di dalam hatimu. Jadi jika Tuhan Yesus menaruh Tauratnya, hukumnya di dalam hati kita, kita akan dipimpin oleh Yesus. Dari 1 sampai 10, 100, semuanya akan menjadi berubah. Setelah menerima keselamatan Tuhan, pengampunan dosa, dan Roh Kudus masuk ke dalamku, semuanya akan menjadi simple. Setelah menerima Roh Kudus, tidak akan terjadi, ya Tuhan datanglah kepadaku. Tidak akan terjadi.
Bagaimana kita menerima Roh Kudus adalah firman Tuhan Yesus adalah hati Yesus Kristus. Tuhan tidak sama sekali berkata yang tidak ada di dalam hatinya. Jika kita menerima firman Tuhan di dalam hati kita, mulai saat itu hati Tuhan yang ada di dalam firman-Nya menetap di dalam hati kita masing-masing. Dan apa yang ternyata setelah kita menerima Roh Kudus, Tuhan akan memimpin kita, kehidupan kita pasti akan berubah. Jadi kita percaya Yesus. Jangan percaya dirimu sendiri, tetapi kata kita percaya Yesus adalah kita terima hati Yesus yang ada di dalam firman-Nya. Pada saat Yesus bertemu orang yang sakit 38 tahun, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, memang dia sendiri nggak bisa. Tapi orang ini menerima Yesus dalam hatinya. Satu ketika saya tinggal di kota Daegu. Satu ketika seorang pendeta mengunjungi saya dan berkata, apakah Pak Pendeta bisa pimpin KKR konferensi di gereja kami? Dia pintakan, oke, saya setuju. Jadi kami menetapkan waktunya bulan Desember tanggal sekian. Lalu Pak Pendeta itu berkata, Pendeta, kami adalah gereja orang-orang sakit kusta. Gereja kami ada di tempat yang sakit kusta. Oke, baik, nggak apa-apa, saya akan datang. Saya sebelumnya belum pernah pergi ke tempat yang desa sakit kusta. Kata Pak Pendeta itu, tolong pasti datang ya. Oke, pasti saya akan datang. Tapi lalu dia lanjut berkata, sebenarnya sebulan yang lalu ada yang pendeta janji untuk pimpin seminar di gereja kami. Tapi seminggu sebelumnya dikabari tidak bisa datang karena sibuk. Lalu tidak bisa telepon yang lain. Lalu setelah dikabari jemaat-jemaat yang kusta, mereka sangat-sangat berputus asa. Ada apa yang para pendeta sibuk karena mereka menajiskan kami sakit kusta jadi tidak mau datang? Apakah seorang sakit kusta tidak rakyat dengar firman Tuhan juga? Ini yang kata Pak Pendeta yang tadi. Jika Pak Pendeta Pak juga tidak akan datang, kami semua akan membenci Tuhan dan tidak mau percaya kepadanya. Ya, jangan khawatir, saya akan datang. Jangan khawatir, saya katanya. Dengan begitu kami bersaling berjanji. Sekitar 3-4 hari sebelum datang ke desanya sakit kusta. Pagi hari itu saya berpikir, apakah saya disuruh makan bersama atau kasih makanan yang terpisah? Apakah saya bisa tidur sendirian atau tidur bersama dengan mereka? Tiba-tiba saya mempunyai pikirannya. Lalu saya agak takut datang ke sana. Tapi waktu itu saya datang di tempat ibadah dan berdoa. Dan seperti yang Tuhan memberi firman kepadaku, katanya, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta. Dan memang pada saat itu orang-orang yang sakit kusta mereka tidak boleh tinggal di dalam kota, tetapi harus di penghutana atau yang lain. Tapi kepada yang bisa tinggal di dalam kota adalah sakit kusta di seluruh badannya, dia boleh tinggal di dalam kota. Dan jika Yesus datang di tempat rumah Simon si kusta, artinya dia adalah penyakit kusta untuk seluruh badannya. Dan Yesus sendiri datang kepada Simon si kusta, siapakah aku? Kenapa saya tidak datang? Saya mempunyai hatinya begitu. Lalu hatiku terbuka semuanya. Dan pada malam hari saya datang menyampaikan firman sekitar 100 orang jemaat. Setelah itu saya meminta tolong angkat tangan jika mau menerima pengampunan dosa.
Sekitar 30 orang mengangkat tangan. Karena itu musim dingin sekali, saya ajak mereka di kamar saya. Dan semuanya terkumpul di kamarku dan penuh. Dan mulai malam hari itu, mulai jam 10 sampai jam 1-2 pagi-pagi, saya terus sampaikan firman kepada mereka. Dan waktu itu banyak orang menerima pengampunan dosa dan bersuka cita. Dan selanjutnya saya mengunjungi banyak desa tempat sakit kusta. Seorang sakit penatua dari mereka, dia tampan yang kelihatannya bagus, tetapi sakit kusta. Dan dia berkata, dan dia pun menerima pengampunan dosa pada malam hari itu. Setelah dia pulang ke rumah, dan dia bangunkan istrinya tertidur dan berkata, "Sayang, saya terima pengampunan dosa." Dia sangat-sangat senang, sukacita. Dan dia berkata, "Apa yang saya melakukan? Jangan menahan aku. Sampai sekarang kehidupanku sia-sia, tapi saya tidak mau hidup sia-sia. Aku akan melakukan hal-hal yang terbaik." Lalu dia adalah yang mempunyai sekitar 5.000 atau 6.000 ekor ayam. Lalu setelah dapat hasil telur, jual itu dan mereka hidup olehnya. Dan kiranya mungkin setengah dari semua yang kita punya sudah cukup kita bisa hidup. Lalu dia telepon kepada jual ayam dan katanya, "Aku mau jual setengah." Lalu dia jual sekitar 3.000 ekor ayam. Lalu kumpulkan semua dana di tas dan perjalanan. Lalu dia mengunjungi penatua yang dia kenal. Katanya, "Kami mengadakan seminar dengan pembicara pendeta Oxford. Banyak pekerjaan-pekerjaan pengampunan dosa yang hebat terjadi. Ya, kau penatua Lee mengadakan seminar di gerejamu untuk mengajak pendeta Oxford." Katanya, "Aduh ya, seminar baik, tapi budget gereja kami sudah nggak bisa." Oke, saya sudah tahu itu. Dia membuka tasnya, lalu memberikan uang yang semakin banyak. Mungkin ini cukup untuk adakan seminar, kan? Dengan begitu, dia mengadakan seminar. Jadi saya memimpin 7 seminar di desa orang-orang kusta. Banyak orang menerima pengampunan dosa. Sering saya berkata kepada anakku dengan perjalanan, "Oh, di sebelah bukit itu ada desa sakit kusta. Di situ saya adakan seminar, banyak orang menerima pengampunan dosa." Sering saya berbicara ini kepada anakku. Nah, waktu itu saya melihat banyak orang sakit kusta menerima pengampunan dosa dan terasa berbahagia. Nah, sekarang cerita kita membaca Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit. Dan Judas Iskariot, dia jual Yesus, tapi dia membunuh diri. Akhirnya dia tidak bisa bertemu Yesus lagi. Dan Thomas, dia tidak percaya Yesus bangkit. Nah, apa yang Thomas berkata? Ya, tidak mungkin Yesus yang mati di atas kayu salib bangkit berdiri. Tidak mungkin. Aku tidak akan percaya jika saya tidak melihat tangannya dan lambungnya. Dan beberapa hari kemudian, Thomas ada dan Yesus mengunjungi dia. Lalu panggil Thomas, "Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah, setelah itu terakhirnya dia ketemu Petrus. Petrus sudah menyangkal Yesus ketiga kalinya. Dan setelah Yesus bangkit berdiri dari kematian, tetapi dia merasa beban sekali datang kepada Yesus karena dia telah menyangkal Yesus ketiga kalinya. Ada yang lain terima Yesus, senang sukacita, terima kasih Tuhan Yesus bangkit berdiri, dan berkatanya,
Tapi dia duduk di tempat yang jauh. Setelah Yesus meninggalkan tempatnya, dia merasa lebih susah. Lalu dia terus berpikir, akhirnya berkata, bagaimanakah aku dipanggil muridnya? Apakah aku rasulnya? Bukan, aku adalah nelayan. Aku akan balik ke tangkap ikan. Jadi dia harus seorang murid Yesus, harus memberitakan Injil Yesus dan bangkit Yesus Kristus, ya kan? Tapi dia balik ke Galilea untuk tangkap ikan. Dan malam itu, bagaimanapun dia berusaha, tidak sama sekali tangkap apa-apa. Pada malam pertama Petrus ketemu Yesus pun begitu. Dan pagi-pagi benar Yesus datang berkata, apakah ada kamu tangkap lauk-lauk? Enggak ada. Jadi taburkan jalamu di sebelah kanan. Lalu dia menangkap banyak ikan sampai tidak bisa angkat semua. Oh, pasti ini Yesus Kristus. Dan Petrus sadar inilah Yesus Kristus. Lalu dia meninggalkan perahu sama jalannya dan berenang dan datang kepada Yesus. Di sana sudah mereka lihat api arang dan atasnya ikan dan roti. Tuhan telah siapkan, mereka bisa makan langsung. Lalu Yesus makan bersama dengan Petrus. Setelah makan bersama, Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, setelah Petrus dengar suara Yesus, memang dalam hatinya ada hati mengasihi Yesus. Tapi yang sisi yang sebaliknya, aku telah menyangkal Yesus. Aku telah menjual Yesus. Apakah aku muridnya? Aku bukan muridnya. Aku nelayan saja. Aku akan harus jadi nelayan lagi. Untuk Petrus itu, Yesus datang mengunjunginya. Dan Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Memang benar sekali hati Petrus mempunyai hati yang mengasihi Yesus. Namun, dalam sisi yang lainnya, oleh karena dia menyangkal Yesus, akhirnya dia terasa tidak baik kepadanya. Jadi kedua hati berada di dalamnya. Hati yang menyangkal Yesus dan juga hati yang mengasihi Yesus. Memang dia sendiri mau mengikut Yesus, tapi dia pernah menyangkal Yesus. Bagaimanakah mungkin aku bisa menjadi rasulnya, muridnya? Tidak mungkin aku nelayan. Tapi Iblis berkata kepada hati Petrus, kamu telah menyangkal 3 kali, kamu tidak akan menjadi muridnya, harus balik kerja yang lamamu, tangkap ikan saja. Terus berkata. Tapi Yesus berkata, tidak berkata, kenapa kamu menyangkal aku? Apakah ini kamu gila enggak? Aku tidak mau kamu keluar dari sini. Yesus tidak sama sekali berkata begitu. Dan apa yang dia berkata? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Memang benar dia telah menyangkal ketiga kali Yesus. Tapi hati mengasihi Yesus pun tetap ada di dalam hati Petrus. Yesus terus memanggil hati Petrus yang mengasihi dia. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Bukan, aku sendiri saja yang mengasihimu, dia harus berkata. Tapi dia sendiri sekarang ini tidak berkata. Ya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa? Dosa yang Petrus menyangkal Yesus Kristus tetap dihapuskan di atas kayu salib. Jadi Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan waktu itu dia dapat merasa hati Yesus Kristus. Ya, engkau Yesus tetap mengasihi aku walaupun telah menyangkal engkau. Ya Tuhan, aku akan menggembalakan domba-dombamu. Mulai saat itu hati Petrus berubah. Nah, di sini
kita sebutkan 3 muridnya, Petrus, Thomas, sama Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, memang dia benar telah mengkhianati Yesus. Tapi pada saat Yesus mati di atas kayu salib, dosa Yudas Iskariot pun telah dihapuskan juga kan? Jadi dia datang kembali Yesus dan boleh menerima kasih karunia dan menerima pengampunan dosa. Tetapi iblis terus mempengaruhi kepada Yudas Iskariot untuk tidak menerima kasih karunia dan terus mendorong dia membunuh diri. Tapi jika Yudas Iskariot dapat bertemu Yesus bangkit dan dia berkata, "Guru, aku yang mengkhianati engkau dan menjual engkau. Tolong ampunilah dosaku. Waktu itu mungkin saya gila. Aku ditipu oleh iblis. Tapi aku mengasihi engkau. Jangan menyangkal aku. Jangan membuang aku. Tolong mengasihi aku. Aku menyesal." Kalau begitu, apa kata Yesus kepadanya? "Yudas, kau sudah menjual aku. Tapi dosa itu pun saya sudah mengampuni di atas kayu salib. Dan datanglah kepadaku." Pasti dia akan menerima berkat kebersamaan dengan Yesus. Tapi saudara, kita bisa berhubung dengan baik Yesus karena kita tidak sama sekali pernah berbuat dosa. Kita tidak berbahagia karena tidak berbuat dosa. Bagaimanapun kita berbuat dosa, siapa saja engkau, tetap seperti yang murid-murid, ada yang menyangkal Yesus, ada yang tidak mau percaya Yesus, atau menjual Yesus, semuanya dikasihi oleh Yesus tetap. Dan Yudas Iskariot, tetapi dia dengar kata iblis dan membunuh diri. Akhirnya tidak bisa masuk ke dalam anugerah Yesus Kristus. Tetapi jika dia tidak bunuh diri dan dia datang kepada Yesus, "Tuhan, aku menjual engkau." Ya, kata Yesus bilang apa? "Ya, karena kamu jual aku, saya dapat mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa seluruh umatku." Ya, ini bukan hal baik kau menjual aku, tapi memang itu pun kehendak Tuhan. Mari kita bersuka cita. Dengan begitu pasti Yesus akan terima Yudas Iskariot. Memang ini sudah dinubuatkan di perjanjian yang lama. Tetapi jika dia datang kepada Yesus untuk meminta anugerah, pasti Yesus terima dia. Jadi seperti kita datang kepada Yesus Kristus. Kenapa Yudas Iskariot tidak berani datang kepada Yesus? Karena dia sendiri mempunyai banyak dosa. Bagaimana saya panggil nama Yesus? Bagaimana saya datang kepadamu? Tapi tidak, sama sekali tidak. Tuhan Yesus mati karena orang berdosa seperti itu. Tidak hanya orang berdosa seperti Yudas Iskariot, tapi kita semua yang sudah berdosa, Tuhan Yesus telah cukup mempunyai hati kasih yang luas untuk menerima kita semua. Tapi iblis terus berkata, "Tidak, kamu menjual Yesus, bagaimana kau dipanggil muridnya, kamu lebih baik membunuh diri." Karena Yudas Iskariot dengar kata iblis, jadi dia membunuh diri. Tapi sungguh Yesus datang untuk orang berdosa dan mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Apa saja dosa yang kita manusia berbuat di dalam dunia ini, tapi tetap diampuni oleh darah Yesus dan Yesus mau menerima kita. Tapi iblis terus berkata kepada kita, lebih baik kita menyelesaikan dosa kita secepat mungkin dan datang kepada Yesus. Tapi tidak, sama sekali tidak. Kita tidak mempunyai kuasa mengampuni dosa. Dengan keadaan dosa, kejahatan, dan kehidupan berfoya-foya sendiri, dan seperti yang pemabuk sendiri datang bagaimana itu datang kepada Yesus. Yesus sendiri yang mengampuni dosa kita. Karena untuk itu dia mati di atas kayu salib. Dia mati karena dosa kita. Jadi dia sudah mempunyai hati yang luas untuk menerima semua orang-orang berdosa. Jadi lebih banyak kita berdosa
secepat mungkin kita datang kepada Yesus dan percaya dosa kita telah diampuni oleh darah Yesus dan menjadi satu dengan Yesus. Kalau begitu, Roh Kudus akan masuk ke dalam kita dan memimpin kita, kehidupan kita dengan hebat dan baik sekali. Setelah saya menerima pengampunan dosa, saya mulai membaca Alkitab. Dalam kitab bahasa Korea sekitar 1.800 halaman. Dan saya butuh 2 menit untuk membaca satu halaman. Nah, untuk membaca seluruhnya butuh sekitar 60 jam. Kadang saya tidak melakukan apa-apa selama seminggu, hanya fokus baca kitab dan dapat membaca seluruh kitab yang lama dan baru. Sudah mengulangi itu banyak kali. Setelah membaca 10 kali, 20 kali, dan 30 kali lebih, 40 kali, lalu saya dapat menggambarkan outline di dalam Alkitab, dan banyak orang sering berkata hanya mengetahui hanya satu sisi saja. Jika kita masuk mendalam dalam Alkitab, firman Tuhan memimpin aku, dan apa yang saya merasa agak sayang adalah Tuhan Yesus sungguh mati atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita dan sudah berkata dosamu telah diampuni. Tuhan telah menyerahkan untuk pelanggaran kita dan bangkit untuk pembenaran kita. Dan pada saat Yesus bangkit setelah mati, dia membenarkan kita karena kita tidak berdosa. Tidak kan? Tapi semua penghukuman karena dosa kita telah Yesus terima semua. Jadi Yudas, karena kamu jual aku jadi dapat mengampun dosa manusia. Jika kamu tidak menjual aku, bagaimana aku dapat mengampun orang dosa manusia? Jika Yesus dapat bertemu dengan Yudas, mungkin dia akan berkata begitu. Memang Yesus sudah direncanakan mati di atas kayu salib, walaupun Yudas suka jual atau tidak. Dan untuk itu dia pun berkata, bukan dari kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan, dia berkata. Dan Tuhan pun berkata dia genap untuk puas apa yang Yesus melakukannya. Tapi iblis terus coba menghukum kita. Dan oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib, semua dosa kita telah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Tapi terus menghukum kita, kamu orang berdosa, kamulah yang jahat, kamu orang berdosa. Terus kata begitu. Banyak orang ditipu oleh iblis, kiranya mereka orang berdosa. Tapi Yesus telah membenarkan kita, katanya tidak akan mengingat dosa dan kesalahan kita. Tapi masih ada banyak orang dan juga masih yang ikut gereja, tapi terus berkata, tolong mengampun dosaku. Tapi kita berkata, semua dosa kita telah diampuni di atas kayu salib. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua orang yang ikut gereja tahu firman Tuhan ini. Tapi ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, di kitab suci ada cerita tentang Petrus, dan juga ada Thomas, dan juga ada Yudas Iskariot. Ini ketiga orang yang terkenal dalam murid Yesus Kristus. Ya, seperti Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali, dan Yesus datang ke Galilea, dan setelah selesai sarapan sama Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya, lalu Petrus memeriksa hatinya, mempunyai hati mengasihi Yesus. Memang dia telah menyangkal Yesus. Jadi iblis berkata, kamu menyangkal Yesus, bagaimana kamu murid Yesus? Bagaimana kamu rasulnya? Tidak, seperti gini iblis menghukum dia. Petrus pun berkata, bagaimanapun aku dapat dikatakan
muridnya. Dan dia mau balik ke Galilea, mau memotong hubungan dengan Yesus. Tapi Yesus mengunjungi dia dan setelah sarapan berkata kepada Petrus. Tapi tidak berkata, kenapa kamu menjual aku? Menyangkal aku? Kenapa? Pada saat Yesus mati atas kayu salib, dosa yang penyangkalan Petrus pun diampuni. Jadi tidak perlu Yesus sebutkan dosa lagi. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya, dosamu itu sudah diampuni, enggak apa-apa. Jadi kamu sudah menjadi orang benar. Jadi gembalakanlah domba-dombaku. Lalu Petrus sadar, apa maksudmu? Gembalakanlah domba-dombamu. Engkau serahkan dombamu kepadaku. Akulah yang menyangka engkau, Tuhan. Iya, tapi dosamu itu pun aku telah mengampuni di atas kayu salib. Ya, benar sekali, Guru. Engkau terima aku? Ya, Petrus. Tentu saja terima. Gembalakanlah domba-dombaku. Tidak hanya Petrus, tapi kepada Yudas Iskariot pun Yesus akan berkata gitu. Tapi sayang sekali, sebelum dia dengar kata Yesus, dia membunuh diri karena ditipu oleh iblis. Jika Yudas Iskariot tidak membunuh diri, dia pun akan terima berkat oleh Yesus. Seperti saudari yang tadi saya berkata, dulu dia melayani kepada Allah-Allah dari keluarganya. Saya bilang percayalah Yesus, bilang ya lain kali aja. Saya bilang jangan, akan bahaya. Jadi roh jahat mau membunuh ibu ini. Kenapa dia bercerai? Jika ada suami, ya oleh karena suaminya susah membunuh diri kan? Kenapa keluarkan ibunya, kakaknya? Jika bersama dengan keluarga, susah membunuh diri. Kenapa meninggalkan anaknya jarak jauh? Untuk membunuh perempuan ini, untuk membinasakan sampai ke neraka, iblis merencanakan banyak sekali. Dalam pendengaran cerita dia, saya dapat melihat ini kebahayaan. Harus percaya Yesus. Pada hari itu, ibu menerima pengampunan dosa dan menerima Yesus. Nah, waktu itu saya mempunyai satu buku kitab dan serahkan kepadanya. Memberikannya dan dia ambil itu. Pada saat dia pulang ke kota Busan naik kereta api, lalu dia terasa takut. Jika saya menyangkal Allah-Allah dari keluarga dan percaya Tuhan, apakah Allah yang kami melayani di keluarga biarkan anakku biar dia kecelakaan? Begitu dia terasa takut. Tapi setelah dia tiba di kota Busan, ya siapa yang mengampuni aku adalah yang penuh dengan hikmat dan bijaksana, pasti akan menjaga aku dan keluarga. Lalu setelah pulang ke rumah, dia kumpulkan semua ajimat-ajimat yang membeli dengan harga yang mahal dari peramal, lalu bakar semua, lalu tetap percaya Yesus. Selanjutnya kakaknya, ibunya percaya Yesus lagi dan sudah berusaha menyatukan keluarga dengan anaknya. Sekarang dia kerja di dalam gereja kami untuk percetakan. Dan sekarang dia hidup dengan sangat-sangat berbahagia, dengan kegembiraan juga. Jadi, Tuhan telah mati untuk semua dosa kita. Jadi Yesaya 44 ayat ke-22 berkata, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertutup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Pada saat Yesus mati di atas salib, dosa apa saja yang kita berbuat, macam apa, berapa banyaknya, tapi sudah diselesaikan, dihapuskan oleh darah Yesus. Amin. Amin. Percaya ini adalah percaya Yesus. Percaya Yesus. Jika Yesus mati atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita, tapi masih belum selesai pengampunan dosa, apa gunanya kematiannya? Tidak mungkin. Di atas kayu salib dia telah mengampuni semua dosa kita.
Dengan kepercayaan ini kita maju terus. Itulah iman sesungguhnya. Kita tidak lagi orang berdosa. Tuhan membenarkan kita, jadi kita sudah dibenarkan. Aku sudah dibenarkan. Yesus berkata, aku membenarkan engkau. Aku kudus. Walaupun kita berdosa, tapi semua dosa kita, Yesus telah dihakimi, dihukum. Jadi kita telah dikuduskan dan dibenarkan. Percaya begini adalah bagaimana kita sungguh percaya Yesus Kristus. Jadi saudara, sudah lama sekali saya pun sadar diri bahwa orang berdosa. Tapi jika aku masih orang berdosa, kematian Yesus gagal untuk mengampuni dosaku kan? Tapi lalu saya sadar aku tidak lagi orang berdosa. Tuhan telah membenarkan aku. Tuhan adalah hakim agung. Dia sendiri memutuskan kita benar. Siapa menghukum mereka yang ada di dalam Yesus? Yesus yang membenarkan kita. Tuhan sudah berkata kepada kita semua, orang benar. Kita sudah berdosa, tetapi oleh karena itu Tuhan Yesus telah menerima semua penghukuman dan menghapus semua dosa. Tidak sama sekali ada yang tertinggal. Apakah Anda sudah bisa percaya? Yang percaya ini adalah sungguh percaya Yesus. Inilah artinya darah Yesus Kristus. Sampai sekarang banyak yang tipu iblis walaupun ikut gereja, tapi masih berkata orang berdosa. Tapi setelah Yesus bangkit berdiri dan mengunjungi Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Pada saat itu Petrus sadar, ya dosaku diampuni di atas kayu salib. Dan dia menjadi orang berani. Jadi sekarang dia terima hati Yesus dan hidup olehnya, bukan hatinya diri. Dan setelah itu dia ketemu orang lumpuh di depan bait suci. Setelah dia menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta menyampaikan firman, 3.000 orang, 5.000 orang menerima Yesus. Lalu ketemu orang yang lumpuh duduk di depan bait suci. Sebelumnya Petrus hanya melewati dia. Tapi kali ini suruh dia melihat dia dan ia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah, dan pegang tangan dan bangunkan dan berjalan. Orang ini dapat berjalan. Setelah dia terima hati Yesus ada di dalam hatinya Petrus. Dia menjadi mirip seperti Yesus. Pekerjaan Yesus dapat dinyatakan oleh Petrus. Setelah saya juga percaya hal itu, dan saya sudah berdoa kepada banyak orang yang sakit, ada banyak yang sembuh. Sudah bisa melihat banyak sekali. Betapa indahnya. Itu sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan. Nah, oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib telah mengampuni dosa kita dan terima kita. Jangan berkata ampunilah dosaku, dan percayalah dosamu telah diampuni. Di atas kayu salib telah melunasin upah dosa kita dan tidak lagi mengingat dosa lagi. Jadi kita tidak boleh meminta ampun dosa, tapi kita harus percaya dosa kita telah diampuni. Lalu Tuhan akan kerja di dalam kita. Mulai saat itu semua daripadaku berubah. Pandangan membaca kitab kehidupan menjadi berubah. Dulu saya berbuat banyak dosa dan kejahatan, tetapi Tuhan mengatakan banyak kerja-kerja hebat untuk banyak orang menerima pengampunan dosa. Tuhan tidak mau kita menangis, meminta ampun, tetapi dosamu telah diampuni, dan percayalah begitu. Dan ya Tuhan, aku sudah dibenarkan. Jika engkau membenarkan aku sudah dibenarkan. Aku akan hidup untukmu. Dosaku telah diampuni seperti kata kitab. Percayalah ini. Waktu itu Tuhan akan gembira. Mari kita memperbarui hati kita. Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan mengampuni dosa kita. Jangan sia-siakan kematiannya. Sungguh dia mengampuni dosa kita. Biar kita percaya itu. Tidak berkata kita ikut gereja,
Tapi percayalah fakta yang Yesus telah mengampuni dosa kita. Inilah iman sesungguhnya. So, semua dosa kita telah diampuni. Semuanya sudah dihapuskan. Tuhan tidak akan mengingat dosa kita. Telah mengampuni dosa kita seperti salju. Amin. Haleluya. Kita puji Tuhan. Tuhan Yesus telah menyerahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Pada saat kita naik ke atas surga, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Oh, ini Samuel Kim datang. Ya, iblis berkata menghukum dia, kamu berdosa, kamu berbohong, ini yang lain. Tapi Yesus mempunyai bekas tanah. Ini yang tanda paku. Dengan ini adalah bukti dosa Samuel telah diampuni. Tuhan telah mengampuni. Si iblis jangan berkata yang lain. Betapa indahnya ini. Saya mau bertanya, apakah Anda orang berdosa? Jika Anda orang berdosa, artinya Yesus mati sia-sia. Tapi tidak sama sekali Yesus mati sia-sia. Sungguh mengampuni dosa kita seperti salju. Dengan begitu, terima Petrus dan terima Thomas. Jika Yudas Iskariot masih hidup, Tuhan Yesus akan terima Yudas Iskariot juga. Apakah ini berbahagia enggak? Kita percaya ini. Jika kita percaya kayu salib, semua dosa kita telah dihapuskan. Semoga ambil mempunyai iman ini dan menyaksikan Injil ini. Tuhan akan kerja di dalammu. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kudus, kami mengembalikan pujian bagimu Tuhan. Kami terikat dari dosa, dan tapi Engkau menyelamatkan kami dan menghapuskan dosa kami seperti salju. Kami tidak lagi orang berdosa walaupun kami sudah berbuat dosa. Karena kami sudah dibenarkan, tolong membantu kami percaya firman-Mu Tuhan. Kepada semua yang hadir acara ini, biar mereka dapat diselamatkan dan hidup dalam kebahagiaan. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak.